Sekarang begitu buruhnya di PHK 100%, mana itu pemerintah, Wamenaker mana itu janjinya tidak akan ada PHK. Tekstil lain, garmen lain yang tidak kelihatan namanya, yang tidak disebut-sebut namanya, tetapi kesejahteraannya bagi buruh lebih baik. Ya, sesungguhnya tidak ada buruh yang menghendaki dirinya kehilangan pekerjaan. Mas Nanang mungkin bisa bercerita kembali soal perkembangan Sritek terakhir ini, karena kabarnya Sritek sudah menyerah. Iya, bercerita kembali tentang Sritek. Kalau hari ini ceritanya adalah judulnya akhir cerita Sritek. Iya Mas, akhir ceritanya. Iya, akhir cerita Sritek. Karena setelah sidang kreditor pada tanggal 30 Januari 2025, itu para kreditor memerintahkan kepada kurator sebelum dilaksanakannya voting going consent, Mas Koko, itu para kreditor meminta kepada kurator untuk berkomunikasi dengan debitor. Dalam hal ini ya bosnya Sritek. Nah, diberikan waktu 21 hari. Dari 21 hari itu terjadi komunikasi antara kurator dengan debitor. Dan di situ dibicarakan tentang kemungkinan dilaksanakannya going consent atau keberlanjutan usaha. Dan dalam diskusi yang panjang mereka, singkat cerita, ternyata di situ ditemukan banyak kelemahan ketika going consent ini dilaksanakan. Mulai dari persoalan pendanaan, kemudian besarnya biaya, kemudian nanti termasuk kebutuhan pekerja yang besar, dan sampai dengan berapa sih keuntungan kalau going consent ini dilaksanakan. Nah, alhasil hari ini jam 11.30 tadi, ya kira-kira jam 11 tadi, hari Jumat tanggal 28 Februari, dilaksanakan rapat kreditor mulai dari jam 9 sampai dengan jam 11 tadi. Setelah kurator menyampaikan kajian hasil dari diskusi panjangnya dengan debitor, itu dinyatakan bahwa going consent itu tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dan endingnya juga hakim pengawas yang memimpin rapat tadi pagi menyatakan bahwa menetapkan bahwa going consent untuk PT Sritek ini tidak mungkin dilaksanakan. Itulah yang kemudian hari ini Sritek end. Konsekuensinya apa Mas? Ketika going consent tidak dilaksanakan, berarti putusan pilot itu harus segera dilakukan. Ya, bukan konsekuensi, tetapi kalau going consent itu tidak diambil atau tidak dilaksanakan, maka selanjutnya kurator tugasnya adalah pemberesan aset. Apa aja Mas? Ya, pemberesan aset itu ya mulai mendata, mengaudit, mengumpulkan data-data yang ada di perusahaan, mulai dari inventaris sampai dengan data mesin produksi sampai dengan aset apakah ada yang tersembunyi. Karena kabarnya ada gitu. Iya. Masa Mas? Ya, kabarnya ada gitu. Nah, kabarnya itu, apa aja itu asetnya? Itu kemudian yang harus dilakukan oleh kurator sampai dengan nanti kurator setelah melakukan pendataan aset, kemudian melakukan appraisal, baru kemudian melaksanakan lelang. Kalau lelang sudah laku, baru kemudian uangnya
dibagikan kepada kreditor atau dibayarkan hutang-hutangnya Sritek. Selama ini juga kurator belum bisa mengetahui nilai-nilai aset yang dimiliki oleh Sritek. Ya sesungguhnya gampang kalau mau melihat asetnya Sritek sebelumnya atau sampai dengan saat ini. Yang pertama bisa dilihat dari neraca. Tapi kalaupun neraca itu kadang-kadang juga diragukan kebenarannya karena bisa dijadikan untuk kepentingan yang tidak baik gitu. Contohnya ya asetnya 10 triliun, kabar-kabar dapat pinjaman sampai dengan 23 triliun. Nah, ini kan juga artinya kalau dilihat hanya dari sisi neraca atau neraca konsolidasi keuangannya itu kurang pas juga. Nah, yang kedua bisa juga dilihat dari sebelumnya pernah nggak di appraisal gitu. Kalau saya dengar-dengar sih 2023 itu sudah pernah di appraisal. Nilainya sekitar 9,6 triliun gitu. Itu. Nah, itu atau kalau pertanyaannya kira-kira sudah dinilai atau belum asetnya gitu. Kalau sekarang dengan kurator yang sekarang belum, tapi kalau berdasarkan neraca atau appraisal sebelumnya sudah ada data. Kira-kira Mas, dari total nilai aset dari aset bangunan, tanah hingga barang, mesin produksi segala macam untuk membayar hutang pesangon PHK, kemudian hutang kreditor itu nutup apa orang? Sejauh yang Termasuk hutang pada bank negara atau bank termasuk hutang pada karyawan. kan PHK. Iya. Sejauh yang saya ketahui jauh dari kata bisa menutup. Karena kalau berdasarkan neraca konsolidasi dan hasil appraisal 2023, 4 perusahaan yang tutup itu asetnya hanya sekitar 9,6. Kalaupun toh ada peningkatan ya taruh kata 10 triliun lah. 10 triliun. Sementara hutangnya kalau berdasarkan data kreditor tetap yang sudah disampaikan oleh kurator pada tanggal 21 Januari 2025 itu awalnya kreditor yang menagih itu 32 triliun, kemudian setelah diverifikasi finalnya itu 29 triliun. Artinya jauh untuk bisa menyelesaikan hutangnya Sritek. Terus biaya Mas? Ya, resiko ini resiko. Yang Artinya? tidak ada resiko hanya 2 nih. Kreditor preferen dan kreditor separatis. Karena dengar-dengar separatis itu atau pihak separatis itu adalah kreditor lembaga yang memegang hak jaminan. Itu nilainya hanya sekitar 930 miliar. Nggak ada 1 triliun. Ya. Kemudian preferennya itu pajak, cukai, terus kemudian PLN ditambah dengan buruh itu hanya sekitar 1 triliun. Ya. Artinya kalau 10 triliun aja, maka yang kreditor preferen dan separatis aman. Nah, konkurennya besarannya yang 27 triliun gimana? Kreditor separatis apa Pak misalnya? Kreditor yang memegang hak tanggungan, hak jaminan. Jadi Misalnya Sritek yang utang bank, kemudian dengan jaminan sertifikat atau jaminan mesin, nah itu dia statusnya kreditor separatis. Itu bisa lembaga, bisa perorangan. Kalau misalnya sekarang nih, berarti going concern nggak mungkin dilakukan. Artinya negara harus intervensi lagi yang seperti bayangan
dulu negara turun tangan untuk membantu Sritek untuk pulih. Sekarang udah nggak mungkin kan. Lalu kemudian ada uang negara lewat bank yang kalau bank swasta mungkin mereka sudah punya perspektif sendiri bagaimana menagih kepada Sritek ya. Tapi nek bank negara itu terus piye Mas? Duit yang sudah diambil oleh Sritek itu. Iya betul Mas Koko. Jadi menariknya kasus Sritek, kepailitan Sritek ini tidak hanya sekedar nilai asetnya yang tidak sesuai dengan nilai hutangnya. Tetapi ada yang menarik lagi adalah bagaimana Sritek yang asetnya cuman segitu, yang cuman 10 triliun tadi kira-kira, kok bisa mendapatkan pinjaman dari beberapa bank, termasuk beberapa lainnya itu adalah, salah satunya itu adalah bank pemerintah yang nilainya sampai dengan kalau tidak salah saya mendapat informasi itu antara 22 sampai 23 triliun. Itu yang menarik. Kalau pertanyaannya adalah kalau bank swasta sudah jelas ini berarti resiko. Ya, resiko bisnis swasta, lembaga keuangan. Tapi karena ini kalau bank BUMN bagaimana? Ini kan uang negara. Ya, jawaban saya sederhana saja. Harusnya penegak hukum mulai melirik dong. Mulai melirik dong bagaimana dulu prosesnya para bank BUMN ini kok bisa mengucurkan dana sebesar itu, bahkan dengar-dengar ada yang tidak menggunakan jaminan. Ada yang tidak memegang hak tanggungan. Nah, ini mekanismenya harus dibungkap. Ini yang menarik, yang kedua yang harus ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum di negara kita. Apakah itu ada unsur penipuan karena tidak ada jaminan atau unsur keperdataan? Tentunya kalau kita ngomong soal ini uang negara yang dikelola oleh bank BUMN, unsurnya bukan penipuan, tetapi lebih pada ada unsur bagi penyelenggara negaranya atau pengurus banknya, itu adalah penyalahgunaan wewenangnya. Bagi Sriteknya adalah yang menikmati hasil dari penyalahgunaan ini. Jadi rangkaian. Artinya di situ yang dilihat adalah kerugian negaranya. Korup ya berarti ya. Iya. Bisa seperti itu ya. Sekarang gimana nih buruh ini berarti kondisinya pasca keputusan Sritek N ini? Ya, karena Sritek sudah N, buruhnya bagaimana? Buruhnya itu sudah di PHK, Pak. Jadi di Sritek Group di Sukoharjo, Sritek 1-2, kemudian Prima Yuda, Sinar Pancajaya, dan Bitratek itu kalau di Bitratek sejak ada 1.100 karyawan yang sudah di PHK oleh kurator karena dulu ya mereka yang minta merasa Sritek itu sudah tidak mungkin diselamatkan sehingga pilih di PHK. Itu sudah terjadi 24 Januari 2025. Nah, sisanya per 26 Februari 2025 ini sudah di PHK seluruhnya oleh kurator. Jadi nasibnya buruh atau posisinya buruh sekarang tinggal di rumah menunggu pesangon. Menunggu pesangonnya sampai kapan, Mas? Iya, sampai dengan kurator menyelesaikan pemberesan, sampai dengan melelang, asetnya laku dilelang, baru kemudian dibayarkan. Terus yang kemarin itu negara katanya mau membantu itu gimana? Nah itu dia pertanyaannya kan, katanya Sritek itu juga membantu kampanye Prabowo Gibran, mengerahkan karyawannya untuk memilih Prabowo Gibran, terus kemudian Sritek harus diselamatkan. Nah, sekarang kok tidak terwujud ini
bagaimana sebenarnya ini serius atau enggak sih pemerintah ini membantu? Ya saya pikir ini bukan soal pemerintah serius membantu atau tidak. Saya lebih setuju kalau pemerintah itu netral. Artinya netral, ya samakan perlakuannya antara kasus pilot Sritek ini dengan kasus pilotnya pabrik-pabrik yang lain. Jangan karena ada relasi politik terus kemudian dibantu, kalau yang tidak ada relasi politik tidak dibantu. Ini kan nggak baik juga. Tapi yang pasti pemerintah jangan gampang ngomong. Ya. Yang akhirnya sekarang kasihan kan sekarang buruhnya. Buruhnya kasihan sekarang. Kemarin ikut teriak-teriak, ikut membela pengusahanya, ya, dan tidak ada yang terwujud. Sekarang begitu buruhnya di PHK 100%, mana itu pemerintah, Wamenaker mana itu janjinya tidak akan ada PHK. Ini presiden yang tidak baik kalau pemerintah mudah atau gampang ngomong tanpa data. Ya, sekarang memang lagi sering pemerintah ngomong tanpa data, gampang berkomentar sesuatu, menyelesaikan yang enggak seharusnya diselesaikan, Mas. Termasuk Sritek ini kayaknya. Ya itu dia, ini yang kita agak miris dan harus mengingatkan gitu. Mungkin Pak Presiden ya diingatkanlah, terutama pejabat-pejabat yang dulu berasal dari aktivis yang biasa teriak-teriak, ya sekarang itu diingatkan kalau sekarang jadi pejabat itu. Dulu selamatkan Sritek, nggak ada buktinya, buruh Sritek semua di PHK, sekarang nggak ada suaranya. Kemarin ada rakyat banyak yang susah, akhirnya harus cari kerja ke luar negeri. Kemudian ada hashtag pergi aja dulu, malah pejabatnya ngomong kalau bisa nggak usah kembali. Ini dia lupa sebagai pejabat. Kebetulan orangnya sama ini Mas Koko, orangnya sama. Ini yang harus ngeri-ngeri sedap diingatkan oleh Pak Presiden. Iya. Ya, Mas, ini kan berarti kan sudah di depan mata nih. Kira-kira respon dari buruh gimana setelah putusan ini? Ya, ada beberapa respon buruh Sritek yang sekarang dinyatakan N oleh dalam sidang kreditor hari ini ya. Itu. Yang pertama adalah ada buruh yang ya sudah yang sesuai dengan pilihannya, yang sesuai dengan harapannya bahwa Sritek ini seharusnya memang ditutup. Itu buruh yang dulu menuntut di PHK dengan alasan bahwa memang sejak awal dilihat Sritek ini tidak mampu dan Sritek ini tidak bisa memberikan kesejahteraan yang baik, kemudian produksinya juga terus menurun. Nah itu responnya dia ya seharusnya seperti ini, putusan tidak ada going concern dan segera pemberesan. Itu ada sebagian buruh yang menyatakan yang tepat ini, karena dengan segera dibereskan, kemudian dilelang, ada investor baru, kemudian ada buruh dengan status kerja yang baru, itu akan lebih baik. Karena dulu tidak ada kepastian. Kira-kira begitu, ikut yang dulu tidak, pengusaha yang lama, yang namanya Sritek itu dia tidak mendapatkan kepastian. Tapi ada juga buruh yang hari ini sangat sedih sekali. Kemarin dan hari ini banyak buruh yang sangat sedih sekali. Jumlahnya ribuan juga. Karena dia tidak tahu soal kepailitan, yang dia tahu saya butuh pekerjaan. Saya
butuh memberi nafkah keluarga. Maka ketika ada putusan PHK di tanggal 26 Februari yang dilakukan oleh kurator, disitulah buruh yang tidak tahu kepailitan, tidak peduli kondisi, yang penting saya bekerja, dia sangat prihatin, dia sangat sedih karena ya dia merasa kehilangan pekerjaan. Itu situasi buruh. Tetapi kalau kita boleh berbicara secara umum, apakah yang menerima PHK ataupun yang sedih karena PHK, ya sesungguhnya tidak ada buruh yang menghendaki dirinya kehilangan pekerjaan. Karena manusia hidup itu diperintahkan untuk ikhtiar mencari nafkah. Jadi tidak ada buruh yang senang, yang bahagia karena kehilangan pekerjaan. Sesungguhnya tidak ada. Tetapi dalam hal dia meminta di PHK atau setuju dengan adanya PHK, itu hanya karena melihat kondisi yang sesungguhnya, sehingga dia pilihannya adalah pilihan itu. Mas, pengalamannya jenengan di organisasi buruh, perusahaan, mengadvokasi para buruh, street tech ini sesuatu yang fenomenal ya, menurut jenengan. Meski memang secara pilot itu kan udah lumrah, perusahaan bangkrut, tapi bagaimana intervensi negara ke sana segala macam, ini sesuatu yang fenomenal menurut jenengan. Nah, ini pertanyaannya menarik. Memang banyak pihak yang berbicara bahwa street tech ini perusahaan yang besar, yang fenomenal, tekstil terbesar se-Asia. Kalau dilihat dari data jumlah pekerja, ya betul bahwa street tech ini adalah perusahaan yang fenomenal, yang besar. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kesejahteraan, nah ini ada satu situasi atau satu data yang berbeda. Bahwa sesungguhnya perusahaan di balik besarnya nama street tech itu kesejahteraan buruhnya sebenarnya tidak bagus. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tekstil lain, garmen lain, yang tidak kelihatan namanya, yang tidak disebut-sebut namanya, tetapi kesejahteraannya bagi buruh lebih baik. Itu. Jadi fenomenal nama street tech itu hanya branding saja menurut saya, karena mungkin street tech dekat dengan penguasa, street tech dekat dengan ya semua institusi negara inilah, kira-kira begitu. Besarnya street tech di situ. Tetapi kalau kita berbicara soal kesejahteraan, justru masih banyak perusahaan lain yang tingkatannya sebesar street tech atau di bawah street tech yang kesejahteraannya bagus. Ini harapannya Mas terhadap kasus street tech ini apa, Mas? Putusan pengadilan yang menyatakan street tech pilot dan sekarang dinyatakan tidak dilaksanakan going concern, maka harapan pekerja semoga saja kurator segera bisa menyelesaikan pemberesan aset dan segera dilelang, kemudian segera laku, pekerja dapat pesangonnya, kemudian investor yang baru segera membuka produksi pabriknya, dan pekerja yang lama yang masih produktif itu bisa dipanggil kembali untuk ikut bekerja kembali, tentunya dengan hubungan kerja yang baru. Itu harapan dari para pekerja. Baik teman-teman, ini pembicaraan kita dengan Mas Nanang Setiono. Semoga kasus street tech itu menjadi pembelajaran bersama kita bahwa agar tidak terulang kembali dan buruh street tech bisa mendapatkan haknya dengan cepat dan mereka bisa bekerja kembali dengan mendapatkan pekerjaan kembali dengan lebih baik lagi. Amin.